Nasabah berikut ini galbay di aplikasi pinjam duit, ada Puni, Pinjamyu, Julo, Printplus, Rupiah Cepat, KTKilat, Uatas, Bantu Saku, dan juga Uku. Ini bisa aman di galbay dan juga nanti auto lunas dengan sendirinya. Kalau bisa seperti itu, simak videonya sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu nasabah yang memang konsultasi kepada saya, masuk ke dalam bimbingan saya juga, galbay di 10 aplikasi pinjaman online yang hampir 100 juta rupiah, karena setiap aplikasi itu mereka dia itu sudah punya limit yang memang lumayan cukup besar ya. Aplikasinya di sini ada 10 aplikasi ya. Di sini dia itu bisa benar-benar aman dan juga ujungnya ternyata lunas, auto lunas ya teman-teman, seperti itu. Padahal nggak bayar sama sekali. Kok bisa seperti itu? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman di sini saya akan terus membersamai kalian, menguatkan mental kalian, membimbing kalian, mendampingi kalian juga, terutama nasabah yang sudah gagal bayar. Jadi kalau kalian memang butuh edukasi, bimbingan, dampingan, konsultasi, silahkan langsung melalui deskripsi ya, WA yang ada di deskripsi, ataupun melalui akun TikTok saya juga, karena di sana juga saya live setiap hari, berbagi edukasi juga setiap pagi, kadang malam dan juga sore. Intinya silahkan bantu follow dulu, nanti kita bisa join di sana, kita bisa sharing-sharing live juga di sana, supaya bisa ibaratnya berpengetahuan tentang yang namanya pinjol jika memang lagi kesulitan, bagaimana langkah-langkahnya teman, seperti itu ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada salah satu nasabah yang memang terjebak pinjol yang memang ini masuknya sih pinjol OJK semua ya. Salah satunya di sini ada Puni, Pinjam Duit, Pinjamyu, Julo, Printplus, Rupiah Cepat, KTKilat, Uatas, Bantu Saku, dan juga Uku. Dia itu tinggalnya masih sekitaran Jawa Timur gitu. Nah, ini ternyata memang untuk aplikasi-aplikasi ini kenapa juga bisa auto lunas gini, saya jelaskan sedikit ya. Karena yang namanya pinjol itu hukumnya cuman perdata. Kalian mau gagal bayar puluhan juta, ratusan juta juga tetap hukumnya cuman perdata. Data kita masuk slik OJK dan memang terbilang kalau walaupun kita nggak bayar ini ujungnya memang auto lunas. Walaupun nggak bayar sama sekali. Di sini hanya butuh pemahaman aja untuk teman-teman. Salah satunya nasabah ini sekarang bisa tenang, bisa nyaman, dan juga bisa bebas dari pinjol-pinjol 10 aplikasi ini. Bahkan lebih dari 100 juta itu totalnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalian tinggal pahami aja dulu resiko-resiko aplikasi yang kalian punya, baru kalian nanti akan mengerti. Di 10 aplikasi ini, kalau masih di Jakarta, di daerah Jawa Timur, ini belum ada yang namanya DC lapangan. Jadi tidak memiliki yang namanya fill collection. Sebenarnya yang berada intinya ketakutan nasabah itu adalah didatangin DC dan sebar data. Biasanya seperti itu. Kalau kalian paham, semua aplikasi ini belum ada FC-nya, nggak ada DC lapangan ya. Masih Jakarta Jawa Timur. Ya. Dan juga semua aplikasi ini aplikasi OJK tidak sebar data, walaupun potensinya bisa keluar kontak darurat, karena itu sebenarnya bukan akses kontak, mereka itu hanya akses log panggilan orang yang sering kita hubungi. Jadi kalau gagal bayar di sini bisa juga potensi keluar kontak darurat 1-2 nomor, tapi itu bukan akses kontak, bukan, tapi aksesnya log panggilan orang yang sering kita hubungi. Aman ini di mana? Hapus aplikasi sebelum jatuh tempo, maka mereka tidak bisa mengakses lagi ya, seperti itu. Potensinya juga bisa sampai ke sosial media ya. Itu sebenarnya ada ulah oknum-oknum kan. Oknum-oknum yang memang untuk tujuannya untuk meneror ke sosial media juga. Itu ngamaninnya yang penting nama kita tidak sama dengan KTP, foto bedakan, dan juga di privasi sosial media kita. Kalau perlu kita tutup sosial media kita supaya tidak ada teror ke sana. Itu 2 langkah yang paling harus kalian kerjakan untuk mengamankan ibaratnya gagal bayar aplikasi ini. Hapus aplikasi untuk tidak keluar kontak darurat, amankan sosial media. Berarti PR-nya adalah sekarang tinggal yang namanya teror ke nomor akun terdaftar dan juga kontak darurat ya. Kalau seperti itu kita bisa menggunakan yang namanya pemblokiran supaya intinya teror itu tidak masuk. Kenapa? Karena gini ya, saya bukan ibaratnya mengajarkan kalian untuk tidak bayar di sini, karena memang ini nasabahnya memang sudah terjalat dan memang sudah tidak sanggup bayar lagi dikarenakan PHK, gak punya uang untuk bayar. Yang ingin dia tekankan adalah ketenangan di dalam diri sendiri ya, ingin bebas dari aplikasi-aplikasi ini, yaitu dari teror itu sendiri. Kalau memang terornya penagihan biasa mah gak masalah, sebenarnya gak akan ada yang dipermasalahkan oleh semua nasabah. Tapi
aplikasi-aplikasi ini salah satunya melakukan teror ancaman itu dengan kata-kata kasar, binatang, ancaman sebar data, dan lain sebagainya. Banyak yang memang melakukan teror seperti itu. Makanya di sini lebih baik kita hindari aja demi kesehatan mental. Karena yang membuat nasabah ibaratnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti kasus-kasusnya di luaran sana, ada yang sampai bundir lah, ada yang sampai melakukan tindakan kriminal, dikarenakan teror itu sendiri yang memang dilakukan oleh jasa-jasa oknum penagih yang memang tujuannya untuk meneror nasabah. Bukan menagih kayaknya, untuk meneror, menakut-nakuti nasabah. Padahal dalam aturan OJK itu tidak boleh dilakukan dengan cara teror menagih hutang itu. Jadi kalau sudah seperti ini, udah kita lakukan aja ibaratnya demi kesehatan mental, pemblokiran. Aktifkan pemblokiran, nomor tidak dikenal, WA matikan. Kalau memang ingin lebih aman mah udah, dikarenakan aplikasi ini gak punya DC lapangan, gak sebar data juga, lebih baik ganti kartu dan WA, itu solusi terbaik. Itu yang dilakukan oleh nasabah yang memang saya bimbing ini. Akhirnya apa? Akhirnya tenang, bisa menata hidup kembali, bisa menata keuangan juga dari nol lagi, dikarenakan sudah di PHK, bisa menata keuangan lagi, bisa ibaratnya lebih fokus ke keluarga dibandingkan ke pinjol itu sendiri ya. Karena kita kalau memang berpangku ke aturan-aturan OJK, nggak ada semua aturan OJK yang dilakukan oleh pinjol, nggak ada. Aturan yang terbaru aja, pinjol dilarang melakukan penagihan ke kontak darurat. Bohong semua, gak ada. Semua pinjol bahkan bukan ke kontak darurat, sampai ke sekarang aja mereka menghubungi keluar kontak darurat, ke sosial media, dihubungi ke kantor-kantor, sampai diteror, sampai nasabahnya dipecat dari kantor. Apakah itu mentaati aturan? Enggak kan. Jadi kita tidak bisa berpangku terhadap aturan OJK. Kita cuma bisa berpangku ke diri kita sendiri. Kita berpangku ke orang yang memang kadang bisa saling sharing ya. Di sini juga saya sama nasabah yang memang pernah telat bayar dan mengalami hal yang sama seperti itu. Kalau awalnya dulu saya nggak ada pangkuan, saya hadapi sendiri teroran semuanya. Tapi ujungnya kenapa ya? Karena memang ujung pinjol itu hukumnya cuma per data kita masuk OJK gitu. Walaupun ya di sana di OJK sana banyak data saya sudah, memang banyak katanya sudah numpuk berapa lembar katanya seperti itu. Waktu saya cek ya. Jadi seperti itu, kita lebih baik berpangku ke kita sendiri, nasabah, saling memang ibaratnya yang berpengalaman, saling sharing, saling menguatkan, dan juga memang saling bantu langkah-langkahnya seperti apa. Lebih baik seperti itu dibandingkan berpangku terhadap aturan-aturan OJK yang memang dilanggar semua oleh pada pinjol-pinjol itu sendiri ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya ujungnya nasabah ini bisa bebas ya teman-teman. Jadi kalau memang butuh bimbingan, silahkan langsung aja melalui WA yang ada di bio. Nanti kita bimbing, kita keluar dari pinjol ini sama-sama. Walaupun ya dalam nama hutang harus dibayar, tapi kita lihat dulu keadaan kita. Kalau memang kita ada rezeki lebih, mungkin nanti di waktu yang akan datang ada rezeki bisa kita bayar tentunya. Kalau sekarang memang untuk kebutuhan keluarga aja nggak cukup, mau bayar pakai apa kan? Seperti lebih baik kita menata hidup kita terlebih dahulu demi kesehatan mental kita, dibandingkan kita ibaratnya memaksakan tapi tidak mampu, bahkan kita bisa terpuruk dan jatuh nantinya. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah paham ya. Walaupun dia ini gagal bayar di banyak aplikasi, 10 aplikasi ini totalnya sih sampai 100 juta lebih, karena limitnya lumayan cukup besar ya. Cukup besar karena limit-limit aplikasi-aplikasi pinjol sekarang itu besar-besar kalau datanya memang bagus ya. Ya, salah satunya aplikasi pinjam duit ada Puni, Pinjam You, Julo, Pinplus, Supaya Cepat, Gak Tekilat, Watas, Bantu Saku, sama Aku, itu terbilang aman di Galbay karena tidak ada FC-nya masih di daerah Jakarta, Jawa Timur ya. Kalau untuk FC itu sendiri sebenarnya Julo, Watas itu ada FC lah, tapi masih sekitar Jabodetabek, itu juga masih random teman-teman. Jadi ini yang penting adalah butuhnya pemahaman aja teman-teman, untuk teman-teman yang memang kadang terjerat pinjol. Jadi kalian harus pahami dulu, kalian itu gagal bayar di aplikasi mana, kalian pahami itu resikonya seperti apa, kalian baru tahu nanti baru bisa cara mengantisipasinya seperti apa. Itu butuhnya pemahaman teman-teman seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit informasinya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin kalau memang video ini bermanfaat silahkan like, share juga jika memang bermanfaat. Jika butuh dampingan, konsultasi silahkan melalui WA yang ada di bio, ataupun ada pertanyaan juga silahkan melalui kolom komentar teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.